Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya ingin mencurahkan isi hati atau lebih ke curhat lah. Ya seperti biasa kalau curhat kan karena ada masalah. Jadi dalam beberapa hari ini saya sebelumnya ngomongnya pakai aku aja ya, karena ini ungkapan dari hati ke hati. Sorry kalau nggak sopan, biar lebih mudah mungkin. Jadi aku baru-baru ini ada masalah di tempat kerja. Sebenarnya nggak tempat kerja sih, aku lebih menyebutnya tempat, ya lebih dari tempat kerja ini, karena ini tempat pendidikan. Di sini aku belajar banyak bersama ibu guru dan bapak guru dan ustadz dan ustazah di sini. Walaupun profesiku sebagai guru, aku di sini lebih banyak mendapatkan ilmu daripada memberikan ilmu kepada yang lain. Di sini aku sudah merasa seperti keluarga karena di sini ada ayah, bunda, bapak, ibu, anak, abang, kakak, adik, dedek, dinda. Di sini tidak terasa seperti tempat kerja, melainkan seperti rumah sendiri. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur bisa berada di tempat yang berkah ini. Ini juga berkat temanku ya. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu, aku sebenarnya orangnya introvert ya. Aku lebih suka sendiri, lebih suka melakukan hobi-hobi sendiri, malas bergaul bersama teman-teman, pilih-pilih kawan. Dan di saat itu aku pilih kawannya kucing ya, karena kucing lebih asik, lebih mudah dimengerti. Padahal kucing cuma bisa bilang meong, manusia bisa ngomong banyak, bisa ngomong apa aja, tapi susah mengungkapkan isi hatinya. Kadang yang diucapkan beda dengan isi hatinya. Kadang ada kata-kata yang susah diucapkan, seperti maaf, terima kasih. Jadi teman-teman kalau susah bilang maaf atau berat mengatakan kata maaf, terima kasih, ucapkan saja meong. Lah kok malah pembahasannya merambat kemana-mana ya. Kok kita malah ngomongin kucing. Oke, fokus lagi ke pembahasan yang utama teman-teman, masalahnya. Jadi tadi aku bilang kan introvert. Pasti teman-teman timbul pertanyaan, kenapa mau jadi guru? Introvert kan karakter yang berlawanan dengan pekerjaan jadi seorang guru. Oke, jadi begini teman-teman. Di sini kan merupakan dayah, yaitu pendidikan agama, dan di sini juga ada sekolahnya. Jadi seperti pesantren modern mungkin ya. Di sini ada sekolahnya, dan sekolahnya itu ada jurusan SMK, SMK-nya jurusan keperawatan. Dan temanku saat mengajak aku bekerja di sini, dia bilang di sini butuh guru anatomi. Saat dia bilang butuh guru anatomi, aku langsung mengiyakan. Anatomi merupakan pelajaran kesukaan aku, karena di saat kuliah aku memiliki sosok guru anatomi yang luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman, saat mendengar kata-kata anatomi, aku langsung teringat guruku yang luar biasa ini. Jiwa malasku menjadi hilang tiba-tiba, semangat belajarku menjadi meronta-ronta. Pada suatu pagi, aku lagi asik melakukan hobiku seperti biasanya. Tiba-tiba masuk WA dari temanku yang mengajakku kerja di tempat ini, memberi contoh surat lamaran, dan aku langsung pulang buat surat lamaran, langsung pergi untuk melamar kerja. Saat pertama kali aku tiba di sini, aku langsung di interview. Interviewnya lumayan ketat sekali, tidak berfokus kepada ijazah. Yang menginterviewnya lebih fokus ke skill apa yang aku miliki. Jadi aku bilang aja aku punya YouTube dan sering membahas anatomi, sering menjelaskan anatomi dan anatomi pelajaran kesukaanku. Setelah interviewnya pada tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 14 Februarinya aku langsung ditelepon dan mulai mengajar. Karena pertama kali aku menjadi seorang guru di SMK jurusan keperawatan, kebetulan aku punya sahabat juga yang seorang guru di SMK juga. Jadi malamnya sebelum aku mengajar, aku selalu konsultasi kepada sahabatku ini dan dia memberikan banyak tips-tips menjadi seorang guru yang baik. Salah satu tips mengajar dari temanku ini, katanya jangan membanding-bandingkan antara satu murid dengan murid yang lain, karena itu akan membuat murid yang kurang aktif di kelas menjadi kurang percaya diri dan makin tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Demikian cerita singkat bagaimana aku bisa mengajar di sekolah ini. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita bahas masalahnya. Beberapa hari yang lalu aku masuk ke kelas 1 menggantikan pelajaran temanku, yaitu pelajaran fisika. Ia tidak bisa masuk karena sakit. Karena kejadian mendadak, tidak direncanakan, temanku hanya menitipkan bahan catatan dan tugas saja. Dan di sini yang hadir hanya 2 orang, yaitu Ilham dan Rahmadi. Dikarenakan ini baru mulai semester baru selesai ujian, dan teman-temannya karena ini asrama banyak yang pulang kampung dan belum kembali. Dan karena aku melihat kemauan belajar yang besar dari Ilham dan Rahmadi, akhirnya aku mencoba menjelaskan salah satu materi pelajaran fisika tersebut, yang kalau tidak salah sudah 14 tahun yang lalu aku pelajari. Di sini aku mencoba menjelaskannya sesimpel mungkin agar mereka mudah memahaminya. Kecepatan itu kan misalnya ini sepeda motor nih, Honda, sepeda motor melaju kemari
Jalan dia kemari, berpindah kemari. Berapa kecepatannya ditanya kan? Itu dia kecepatannya. Kecepatannya waktu yang dibutuhkan untuk berpindahnya kemari kan? Sebenarnya enak nih pelajaran, cuman kadang dibikin ribet aja. Waktu itu delta T kan? Rumusnya penting kita ingat rumus dulu. Gimana kita tulis rumus sini ya? Kecepatan sama dengan delta X per delta T. Udah. Sekarang soalnya kayak gini. Baik. Ini siapa namanya? Rahmadi pergi dari Perlak ke ID. Jarak Perlak ke ID ada 10 aja biar enak kita cari. Jarak Perlak ke ID ada 10 km. Dah. Kan waktu yang dibutuhkan oleh Rahmadi ke ID, Rahmadi naik Honda dari Perlak ke ID. Jarak Perlak ke ID 10 km. Waktu yang sampai dari Perlak ke ID, Rahmadi sampai ke ID berangkatnya dari jam 8.00, sampainya jam 8 lewat 30. Jam 8 lewat 30. Berarti ditanya berapa kecepatan Rahmadi membawa sepeda motor? Kita cari terus rumus. Nampak di sini ya. Rumus kecepatan tadi apa? V kan? V sama dengan, karena ditanya berapa kecepatan, berarti V sama dengan delta X di atas kan? Delta X itu apa tadi? Perpindahan. Berarti perpindahan dari Perlak ke ID. Perpindahannya berapa jarak? Perpindahannya berapa jauh? 10 kilo kan? 10 delta T. Delta T ini apa? Waktu yang dibutuhkan kan? Dari jam 8 sampainya jam 8.30. Berarti berapa menit waktu yang dibutuhkan? 30 menit. 30. Ini dia. 10 km kan? Sedangkan ini 10 km lah. 10 km. 10 km ini harus diubah dulu menjadi apa? Satuannya harus meter. Dah. 1 kilo berapa meter? 1000. Bentar loh, 1000 meter. Berarti 1000 kali 10 berapa? 10.000 kan? Berarti 1 kilo ada 10.000 meter. Ini kita ubah dulu biar bisa dibagi. 10.000 meter kan? Per 30 menit. Sama dengan berapa? Coret 01, 1000 bagi 3. 1000. 3 koma sekian kan? Kalau kita cari kan, biasanya 1000 nih. Bagi 3. 3 kali berapa? 3 kali 3 jadi 9. Koma 3 satuannya meter per second kuadrat kan? Nah, berarti ini hasil kecepatannya. Berarti kecepatan si Rahmadi 333 meter per second. Kalau di Honda kan nggak ada meter kan, kilometer per jam kan. Kalau di Honda diubah jadi ke kilometer per jam nanti. Kalau ini diubah ke kilometer berarti dibagikan berapa? 1000 kan? 1, 2, 3, 0,3 berarti 0,3 km per jam. Berarti hasil kecepatannya sampai sini aja. Gampang kan? Gimana? Gampang? Ada yang nggak ngerti? Setelah aku keluar dari kelas tersebut, ternyata aku baru sadar yang aku jelaskan itu salah rupanya. Mungkin karena aku terlalu berfokus pada rumus ya, dan juga karena udah lama nggak belajar fisika ya kan. Aku terlalu berfokus pada mengubah satuan dari kilometer itu menjadi ke meter, karena di rumusnya kan meter per second. Padahal simpel sekali, kalau jaraknya 10 km dan waktu yang diperlukan untuk menempuhnya 30 menit itu diubah aja ke jam, tinggal kali 2 tadi kan. Atau 30 menit sama dengan setengah jam ya kan teman-teman. Setengah jam dapat kita tempuh jarak 10 km. Jadi kalau sejam berarti yang dapat kita tempuh 2 kali setengah jam yaitu 20 km.
Jadi kecepatannya seharusnya 20 km per jam. Padahal kecepatan kan bisa juga kilometer per jam. Ngapain harus diubah menjadi meter per second? Itu membuat salah tadi. Jadi di saat ada kesempatan dan waktu senggang, aku menjumpai mereka lagi, mengajak belajar untuk klarifikasi apa yang salah yang telah aku ajarkan sebelumnya. Waktu kita nama kita teubut. 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 Jangan lagi, dulu, jangan jangan enggak, jangan sampai, jangan 30. Tadi waktu itu kan? 30 menit. 3 menit. Tadi ada V ya. Berarti yang banyak V. Rumusnya V sama dengan delta X per T ya. Dan saat aku berjumpa dengan Rahmadi kembali, tampaknya penampilannya lebih bersemangat daripada sebelumnya. Jadi teman-teman, mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari video ini, studieren terwijl nog tijd is, yang artinya mada jikan garu chini benkyo shite kudasai. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling. But you're an introvert, why do you care so much? I don't know, maybe because of the love potion my student give me. Bedang for alles. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, now leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, Could try to play